Kadang-kadang kita masih kebingungan di mana hasil-hasil dari perintah kita terhadap ChatGPT, terhadap Gemini tidak menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam menyusun kelas online di LMS kita, khususnya di LMS Educati ataupun Moodle. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini perkembangan teknologi artificial intelligence sudah sangat berkembang pesat begitu ya. Dan salah satu yang mungkin yang sudah sangat familiar di kita adalah penggunaan generatif AI berbasis teks, misalkan ChatGPT dan Gemini. Nah, namun demikian kadang-kadang kita masih kebingungan di mana hasil-hasil dari perintah kita terhadap ChatGPT, terhadap Gemini tidak menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan yang namanya prompt engineering gitu ya. Apa itu prompt engineering? Ada yang sudah tahu? Saya yakin sudah ada beberapa yang tahu ya. Jadi prompt engineering itu adalah satu teknik bagaimana kita memodifikasi gitu ya, ataupun kita memikirkan bagaimana caranya supaya perintah yang kita berikan kepada ChatGPT, kepada Gemini, itu bisa menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu ada salah satu prinsip di mana di dalam prompt engineering kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya peran, yang kedua adalah konteks, dan yang ketiga adalah output dan perintah di dalamnya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar terkait konsep dari prompt engineering-nya, tetapi kita akan coba satu prompt yang sudah saya engineering, sudah saya coba rekayasa supaya menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kita. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita menyusun LMS gitu ya, ataupun kelas di dalam sebuah LMS, kadang-kadang kita kebingungan ataupun kita malas ya sebetulnya gitu ya. Kadang-kadang kita malas dalam mengisi beberapa hal yang sebetulnya itu sangat penting bagi peserta didik ataupun peserta pelatihan kita. Misalkan dari pemilihan judul, pengisian deskripsinya atau summary-nya, formatnya, kemudian ada berapa topik, kemudian nanti setiap topik itu harus ada instruksi dan deskripsi yang jelas. Nah, itu kadang-kadang kita lupa dan kita malas ya untuk mengerjakannya. Nah, oleh karena itu, kita bisa meminta bantuan AI di sini gitu ya untuk merapihkan apa yang sebetulnya sudah ada konsepnya di kepala kita, tetapi kadang-kadang kita belum menuangkannya dengan baik. Nah, saya akan bagikan salah satu contoh gitu ya, prompt-nya. Nanti mungkin prompt-nya boleh di-copy ya di kolom deskripsi. Jadi, ini salah satu contoh prompt yang saya coba susun. Bagaimana dengan prompt ini harapannya si ChatGPT atau Gemini bisa menghasilkan desain kelas online ataupun desain pelatihan yang ada di LMS kita itu sesuai dengan format yang ada di Educati ataupun di Moodle pada umumnya. Nah, yang pertama, ini yang diwarnai warna merah ya. Saya sengaja menerapkan terlebih dahulu peran sebagai guru profesional gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti si ChatGPT mencari konteksnya yang tepat. Kemudian yang kedua, ini konteksnya ya, yang sudah menguasai teknologi gitu ya. Lalu kemudian nanti outputnya ya kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan minta si AI ini gitu ya untuk memilihkan untuk judulnya, kemudian target pesertanya sudah kita tentukan dan lain sebagainya. Cara penggunaannya mudah. Ini rekan-rekan tinggal ganti apa yang sudah ada di kurung siku ini ya. Dari mulai judul, kemudian target pesertanya siapa, ini penting ya. Lalu kemudian nanti topik-topiknya apa saja ya. Kalau tidak ada ataupun kita belum punya ide topiknya, bahkan gitu ya, topiknya kita juga belum punya idenya apa, nanti ini boleh dikosongkan. Kemudian ini target peserta. Kita langsung coba saja ya, teman-teman. Kita copy misalkan ya, ini kita copy teksnya. Kemudian kita buka ChatGPT-nya atau Gemini, boleh ya, bebas ya, boleh Gemini, boleh ChatGPT. Misalkan saya akan coba dengan Gemini ya. Kita copy paste di sini, lalu kemudian kita ganti ya apa-apa yang sudah ada di kurung siku ini ya. Yang pertama judul, misalkan judulnya tentang apa ya? Misalkan pelatihan penggunaan ChatGPT misal gitu ya. Nah, target pesertanya siapa? Misalkan guru-guru SMP gitu ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian nah di sini sectionnya ya,
Jadi topik-topiknya apa yang akan kita bahas. Kalau kita sudah punya rancangannya, boleh dituliskan. Topik satunya apa, topik duanya apa, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita belum punya ide, boleh kita serahkan ke si Gemini ini untuk menghasilkan section-sectionnya apa saja. Kemudian ini target pesertanya diulang lagi, supaya apa? Pemilihan bahasa dan lain sebagainya akan disesuaikan dengan target peserta. Nah, misalkan seperti ini. Oke, sudah ya. Ini juga berlaku untuk pelatihan, untuk pembelajaran di kelas, misalkan biologi kelas 10, misalkan SMA gitu ya. Nah, itu juga boleh disampaikan gitu ya. Jadi, tidak harus ini dalam konteksnya hanya untuk guru, hanya untuk pelatihan, atau hanya untuk siswa, dan sebagainya. Silahkan tinggal disesuaikan tadi ya, apa-apa yang di dalam kurung siku tadi gitu ya. Oke, nah di sini dia sudah tuh ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Pelatihan penggunaan ChatGPT untuk guru SMP gitu ya, deskripsinya. Dan sectionnya sudah langsung muncul ya. Nah, tadi kan kita belum punya ide ya section-sectionnya ataupun topik-topiknya apa saja. Di sini sudah diberikan. Section 1, ini kita merancang pelatihan ChatGPT, tapi yang suruh merancangnya Gemini gitu ya. Nggak apa-apa lah. Mereka berantem atau enggak nanti nggak tahu ya. Gitu ya. Nah, ini section 1 ya. Section 1-nya sudah keluar, section 2-nya sudah keluar, dan seterusnya. Dan lengkap dengan instruksinya. Nah, ini hal-hal yang rasanya kita mungkin bisa buat sendiri saja, tetapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Jadi instruksinya, kemudian di sini konten yang harus ada di tiap section sudah ada ya. Harus ada file PDF, harus ada video, harus ada kuis, harus ada forum diskusi. Apakah ini harus semua ada disertakan di dalam LMS-nya nanti? Ya terserah Bapak Ibu gitu ya, terserah teman-teman sekalian nanti gitu ya. Apakah akan ketiplek dari sini ataupun boleh dimodifikasi kembali. Tapi setidaknya kita sudah punya rancangan besar gitu ya, ataupun desainnya, sehingga kita nanti tinggal implementasikan. Misalkan, bagaimana ini memindahkan ke dalam kelas e-learning ataupun kelas LMS-nya ataupun edukatinya. Nah, misalkan, sebetulnya ini pembahasannya sudah ada ya di video tutorial sebelum-sebelumnya, tetapi mungkin saya secara cepat akan mendemonstrasikannya. Ini bisa kita copy ya, misalkan judulnya. Nah, ini saya di halaman pembuatan kelas ya. Nah, kemudian deskripsinya. Nah, kadang-kadang ini hal-hal yang jarang kita isi gitu ya, deskripsinya jarang kita isi dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian saya save dulu. Nah, kemudian di sini sudah ada section-sectionnya ya. Section 1 sudah ada. Ya, oke. Misalkan karena ini masih kosong ya, save dulu. Oke, ini ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, topik-topiknya atau section-sectionnya ini masih kosong. Saya turn editing on. Kemudian ini topik satunya apa tadi? Saya sudah copy ya. Enter. Nah, sudah nih pengenal langsung muncul judulnya ya. Nanti section 2 kita copy juga. Begitu ya. Kemudian chat 2-nya ini sudah langsung muncul. Enter juga. Gitu ya. Kemudian section 3-nya juga. Dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan saya sampai 3 dulu atau 4 deh ya. Enter, dan kemudian nanti ini yang ke-4, misalkan ini. Oke, ini kita copy, lalu kemudian di topik ke-4 seperti ini. Oke ya. Nah, lalu kemudian di sini ada instruksinya sudah disediakan juga ya. Instruksinya, jadi tiap section sudah diberikan instruksi. Nah, ini sama, kita tinggal copy saja. Kita copy, lalu kemudian di sini ada edit sedikit ya di topiknya. Di topiknya, nah ini summary-nya kita ganti ya. Summary-nya kita ganti. Nah, oke, seperti ini. Titik gitu ya, kemudian save. Nah, ini jadi sangat cepat ya. Jadi kita bisa cepat, kadang-kadang ini hal-hal yang jarang kita lakukan. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk konten-kontennya? Nah, ini untuk konten-kontennya, kalau rekan-rekan sudah punya ya tentu tinggal diuploadkan gitu. Tetapi belum punya juga, nah ini kita bisa minta bantuan juga ke si ChatGPT ataupun ke si Gemini ini untuk menyusunnya gitu ya. Kalau file mungkin kita bisa minta tolong untuk membuatkan filenya gitu ya, ataupun teksnya. Kalau video mungkin kita akan minta bantuan untuk membuatkan skripnya, sehingga nanti kita tinggal gunakan, misalkan menggunakan Canva gitu ya, CapCut dan lain sebagainya untuk membuatkan videonya gitu ya. Nah, misalkan saya akan contohkan yang quiz misalkan ya. Quiz. Nah, bagaimana ini supaya si Gemini ini melanjutkan ya. Jadi misalkan saya copy dulu, kita lanjutkan perintahnya. Buatkan bagian copy paste quiz pemahaman dasar tentang AI dan ChatGPT. Sertakan kunci jawabannya. Nah, misalkan seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa lanjutkan dari satu prompt awal, lalu kemudian nanti tinggal kita breakdown satu persatu. Nah, ini sudah langsung diberikan ya jawabannya apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi
dalam menyusun kelas Edukati ini kita bisa lebih cepat gitu ya, lebih produktif, lebih efektif, meskipun nanti kembali lagi ya, rekan-rekan harus cukup kritis dalam melihat dari hasil yang sudah diberikan oleh si AI ini. Misalkan di dalam kuis ini, tetap kita harus baca dulu, kita kritisi gitu ya, jangan-jangan gitu ya, karena kan yang namanya AI, ada yang istilahnya halusinasi ya, jadi AI itu sering halusinasi katanya gitu ya, jadi harus kita verifikasi betul gitu ya, sehingga apa yang sudah disiapkan, kemudian kita masukkan ke dalam LMS itu sudah hasil yang paling terbaik begitu. Gitu ya rekan-rekan, jadi sekali lagi ini contoh prompt, hanya satu ya, hanya satu prompt, tetapi ini bisa membantu kita untuk menyusun kelas online yang terstruktur dan baik gitu ya. Nah, ada banyak prompt yang lain yang mungkin rekan-rekan juga bisa susun sendiri gitu ya, kira-kira seperti apa. Yang penting tadi ya, ada perannya, kemudian ada konteksnya, dan ada output yang diharapkan gitu ya. Nah, itu rumus yang pertamanya. Nah, kemudian juga saya sudah menyusun beberapa contoh template prompt semacam ini gitu ya, yang mungkin nanti bisa diterapkan juga oleh rekan-rekan semua dalam format ebook ya, jadi supaya nanti tinggal copy paste gitu ya. Nah, nanti untuk ebooknya silakan bisa di-download gratis di link yang sudah disediakan di kolom di deskripsi, mohon maaf gitu ya. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan, semoga bermanfaat sekali lagi atas tutorial kali ini. Silakan dipraktekkan, dicoba. Kalau masih ada yang salah-salah, yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, boleh ya kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.